Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayon Da Vinci dengan NIM 210103034 dan rekan saya. Nama saya Danur Ristianto dengan NIM 210103041. Kami dari kelas TI 21A1. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk meningkat waktu, kita langsung ke database-nya. Untuk database-nya sendiri, kita menggunakan nama penggajian. Dalam database penggajian ada 5 tabel, yaitu data jabatan, data kehadiran, data pegawai, dan hak akses, dan ada juga potongan gaji. Coba kita masuk ke data jabatan terlebih dahulu. Untuk data jabatan sendiri, ada ID jabatan menggunakan tipe data integer, untuk nama underscore jabatan, untuk gaji pokok, untuk TJ transport, dan untuk uang makan menggunakan tipe data varchar. Lalu kita masuk ke bagian data kehadiran. Untuk data kehadiran sendiri, ID kehadiran menggunakan tipe data integer untuk bulan, nik, nama pegawai, jenis kelamin, dan nama jabatan menggunakan tipe data varchar. Dan untuk hadir, sakit, dan apa menggunakan tipe data integer. Lalu kita masuk ke bagian data pegawai. Untuk data pegawai sendiri, untuk ID pegawai menggunakan tipe data integer. Untuk NIK, nama pegawai, username, password, jenis kelamin, dan jabatan menggunakan tipe data varchar. Untuk tanggal masuk menggunakan tipe data date atau tanggal untuk status. Dan foto menggunakan tipe data varchar. Dan untuk hak akses menggunakan tipe data integer. Lalu untuk hak akses, sendiri, untuk ID menggunakan tipe data integer, untuk keterangan menggunakan tipe data varchar, dan untuk hak akses menggunakan tipe data integer. Lalu kita masuk ke bagian potongan gaji. Untuk potongan gaji sendiri ada 3 hal, yaitu untuk ID menggunakan tipe data integer, untuk potongan menggunakan tipe data varchar, dan untuk jumlah potongan menggunakan tipe data integer. Lalu kita masuk ke bagian koneksi database. Ya, untuk ini koneksi database-nya kita perlu mengatur 4 konfigurasi, yakni autoload.php, config.php, database.php, dan terakhir routers.php. Keempat ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, autoload.php digunakan untuk menentukan sumber daya apa yang akan di-load secara otomatis. Autoload ini kita mengatur yang pertama dari autoload libraries yang berisi array, database, from, validation, dan session. Untuk yang kedua, yakni autoload helper yang terdiri dari array URL dan form. Dan untuk yang terakhir, yakni autoload model yang terdiri dari array model penggajian. Untuk yang kedua, yakni config.php. Config.php berisi konfigurasi secara umum mengenai code injector. Konfigurasi ini berisi alamat URL sebuah aplikasi yang sudah dibuat. Config base URL pada program kami yakni http://localhost/penggajian. Untuk yang ketiga, database.php ini digunakan untuk atau berfungsi sebagai koneksi ke database. Pada tutorial atau program kami di sini menggunakan database MySQL yang sudah terpaket dari aplikasi Sampipi. Kita perlu mengatur yang pertama dari hostname dengan nama localhost, yang kedua username dengan nama root, yang ketiga password kita kosongi, dan yang terakhir yakni database diisi sesuai dengan nama database yang
ada di MySQL. Dalam database kami kita namakan pengajian. Untuk bagian hostname itu sendiri kita menggunakan database dari MySQL dari aplikasi SAMPP. Untuk username secara default, username database MySQL dari aplikasi SAMPP adalah root. Untuk password secara defaultnya kosong. Untuk database ini berisikan nama yang sesuai dengan database di MySQL. Untuk yang terakhir yakni rooters.php. Rooters.php digunakan untuk memetakan permintaan atau request ke dalam controller dalam website yang dibuat. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan dari saudara Beno. Kita masuk ke tampilannya. Kita masuk dari awal. Untuk username kita menggunakan admin atau Yuda. Untuk passwordnya sendiri Yuda Nur. Lalu kita login. Dan ini untuk tampilan berandanya. Dalam beranda sendiri ada isinya yaitu data pegawai, data admin, data jabatan, dan juga data kehadiran. Lalu di sini juga ada master data. Untuk master data sendiri ada data pegawai dan data jabatan. Coba kita masuk ke bagian data pegawai. Untuk data pegawai sendiri kita ada 3. Kita juga bisa menambahkan dan juga bisa menghapus, dan kita juga bisa mengedit. Coba kita masuk ke bagian tambah pegawai terlebih dahulu. Untuk NIK kita harus menggunakan angka. Coba kita isikan 1212. Untuk nama pegawai kita masukkan Fauzan. Untuk username kita juga Fauzan. Dan untuk password sendiri kita juga menggunakan nama Fauzan. Untuk jenis kelaminnya kita pilih laki-laki. Untuk jabatan sendiri kita pilih staff marketing. Untuk bulannya kita pilih bulan 3 tanggal 12 2021. Untuk statusnya kita pilih karyawan tetap. Lalu untuk hak akses kita pilih sebagai pegawai. Untuk foto kita juga bisa memasukkan. Lalu formatnya kita hanya bisa menggunakan PNG dan juga JPG. Tuh atas nama Fauzan udah tertampilkan di sini. Selanjutnya kita coba cek di database apakah atas nama Fauzan sudah bisa masuk. Tapi data pegawai. Nah, di sini Fauzan udah bisa masuk sebagai pegawai kami. Lalu kita masuk lagi ke bagian tampilan. Kita coba menghapus salah satu. Kita coba menghapus atas nama Arya Idhananto. Nah, bagian di sini kita juga bisa mengedit untuk bagian aksi, atau kita juga bisa menghapus dengan menggunakan ikon sampah ini. Coba kita hapus. Nah, di sini juga udah berhasil dihapus. Coba kita cek di database apakah udah bisa terhapus untuk atas nama Arya Idhananto. Kita refresh dulu. Di sini untuk atas nama Arya Idhananto sudah terhapus.
Nah, lalu kita masuk ke bagian tampilan web lagi. Coba kita masuk ke bagian data jabatan di bagian master data. Untuk data jabatan sendiri kami mempunyai 4, yaitu ada HRD, staff marketing, ada admin, dan juga sales. Di sini sebenarnya kita juga bisa menambahkan atau bisa menghapus atau juga bisa kita mengedit. Untuk listingan programnya bisa dijelaskan oleh Saudara Yuda. Ya, ini untuk listingan programnya. Yang pertama ini terdapat model. Kita menggunakan ada 2 model. Yang pertama ini model pengkajian .php. Yang pertama, public function get data digunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel yang ada di database dan untuk menampilkannya. Yang kedua, public function insert data yang digunakan untuk menambah data baru dan nanti disimpan di sebuah database. Yang ketiga, public function update data digunakan untuk memperbarui data diambil dari sebuah database lalu disimpan lagi dalam database. Yang keempat yakni public function delete data digunakan atau berfungsi sebagai perintah hapus data. Yang kelima yakni public function insert batch digunakan untuk menyisipkan data dalam jumlah banyak atau biasa disebut dengan array. Yang terakhir, public function check login digunakan atau perintah untuk login. Dalam public function check login ini terdapat username dan password. Jika memasukkan dari salah satunya atau keduanya salah, maka akan tidak bisa masuk ke dalam akunnya. Dalam kata lain yakni gagal. Yang kedua, model potongan gaji. Ada beberapa function dalam model ini. Dalam model potongan gaji ini digunakan untuk mengatur atau memberikan perintah dalam pemberian potongan gaji. Yang pertama, function tampil potongan data digunakan untuk menampilkan potongan gaji yang sudah diinputkan dan mengambil datanya dari sebuah database lalu ditampilkan dalam sebuah tabel dalam web. Yang kedua, function get potongan. Di dalam function ini terdapat fungsi yakni untuk memberikan potongan gaji atau mengatur potongan gaji, menginputkan potongan gaji baru sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, function hapus potongan digunakan untuk atau berisi perintah menghapus potongan gaji pada database-nya. Di dalam program kami hanya ada 2 model penggajian. Untuk yang view, yang pertama kita masuk ke admin, lalu ke pegawai, lalu ke data pegawai. Nah, ini merupakan listingan program daripada data pegawai. Di listingan program ini untuk atau berfungsi sebagai menampilkan data pegawai yang sudah diinputkan. Di dalam data pegawai ini kita bisa menghapus atau mengedit daripada data pegawai. Untuk selanjutnya yakni tambah data pegawai. Di listingan program tambah data pegawai ini digunakan atau untuk menambah data daripada pegawai dan akan disajikan atau ditampilkan di web nanti sebuah tabel yang bisa diisi sesuai dengan perintahnya. Misalnya
nama pegawai nanti diisikan nama dan seterusnya. Untuk selanjutnya yakni update data pegawai. Nah, Di sini saya. Silakan. ya, untuk update data pegawai ini digunakan untuk menampilkan atau berisi tampilan daripada tambah data pegawai yang nanti ini berupa tampilan form yang berisi NIK, nama pegawai, username, password, jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, status, hak akses. Hak aksesnya nanti ada dua, yakni admin dan pegawai, dan foto. Yang terakhir ada button submit untuk menyimpan data daripada tambah data pegawai tersebut. Untuk yang selanjutnya, view dari jabatan. Yang pertama ini merupakan listingan program tampilan data jabatan. Untuk yang kedua, ini merupakan listingan program daripada tampilan tambah data jabatan. Di form ini berisi tabel-tabel yang digunakan untuk menambah data jabatan. Dan juga ada dua button, yakni button simpan dan button reset, dan button kembali. Untuk selanjutnya yakni update data jabatan. Dalam listingan program ini digunakan untuk mengupdate atau memperbarui data jabatan. Ini merupakan listingan programnya berupa nanti di webnya ini untuk pengaturan daripada tampilan formnya. Untuk view pegawai dan view jabatan ini berisi tentang program-program atau listingan program yang digunakan untuk mengatur form yang ada di web kami. Untuk selanjutnya kita beralih ke controller. Yang pertama kita masuk ke controller admin. Yang pertama ini data pegawai. Nah, di sini merupakan perintah-perintah. Yang pertama ini public function index, digunakan untuk menampilkan data daripada pegawai. Public function tambah data digunakan untuk perintah tambah data pegawai. Public function tambah data aksi ini digunakan untuk icon aksi, yakni icon hapus maupun icon tambah data. Yang kedua ini ada controller data jabatan. Dalam program ini berisi public function index, digunakan untuk mengatur perintah penampilan atau tampilan data jabatan di web. Yang kedua, public function tambah data ini merupakan atau berisi tentang perintah tambah data jabatan. Untuk selanjutnya, public function tambah data aksi. Seperti yang di awal tadi, ini perintah yakni yang ada di icon hapus maupun edit atau tambah.
Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Reno. Oke, sekarang kita masuk ke bagian absensi dan gaji. Kita pilih bagian data absensi. Untuk atas nama Fauzan, di sini belum terdaftar, belum terabsenkan. Sebagai kita inputkan kehadiran terlebih dahulu. Untuk Fauzan kita coba hadir diisikan 27. Untuk alfanya kita isi 3. Karena alfa sendiri nanti kita untuk perkalian atau untuk potongannya karena tidak masuk. Lalu kita pilih bulan dulu. Bulannya kita pilih Januari tahun 2023. Kita simpan. Oke, di sini atas nama Fauzan udah terdaftar di bagian data absensi. Lalu kita cek ke bagian localhost atau database-nya. Kita refresh dulu. Untuk atas nama Fauzan udah terdaftar di bagian data kehadiran. Lalu kita masuk ke bagian tampilannya lagi. Kita masuk ke bagian menu selanjutnya. Setting potongan gaji. Nah, di sini kami menggunakan dua, yaitu alpha dan sakit. Untuk alpha sendiri kita kenakan potongan sejumlah 100.000. Jika tadi Fauzan alpha sebanyak 3 kali, tinggal kita kalikan antara 100.000 dengan 3 tadi, jadi totalnya 300.000 untuk potongan Fauzan nanti. Kita masuk ke bagian menu selanjutnya. Kita masuk ke data gaji. Sini kita cek nama Fauzan dengan potongan 300.000 dan total gajinya 2.700.000. Untuk listingan programnya bisa dijelaskan oleh saudara Yuda. Ya, ini untuk listingan programnya. Yang pertama ini model. Dalam program kami hanya ada 2 model, model penggajian dan model potongan gaji yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk listingan programnya bagian absensi dan gaji sama modelnya. Untuk bagian view, yang pertama kita masuk ke admin, yang kedua masuk ke absensi. Yang pertama ini masuk ke data absensi. Dalam listingan program ini berisi tentang tampilan untuk mengatur tampilan pada web. Yang kedua ini tambah data absensi, yang mana listingan program ini berisi tentang tampilan daripada tambah data absensi yang berisi form seperti tadi. Untuk yang kedua ini ke gaji. Ini untuk listingan program tampilan daripada data gaji. Di listingan program ini berisi tentang pengaturan atau untuk mengatur tampilan data gaji di dalam web kami. Untuk selanjutnya potongan gaji. Masuk ke data potongan gaji. Di sini berisi tentang perintah atau untuk mengatur tampilan potongan gaji di dalam web kami. Ini untuk pengaturan tambah datanya, pengaturan tampilan tambah datanya. Ini untuk menampilkan data daripada potongan gaji yang sudah dimasukkan tadi. Untuk
Selanjutnya kita masuk ke controller, kita masuk ke admin, kita masuk ke data absensi. Dalam controller data absensi ini terdapat beberapa function. Yang pertama, public function index digunakan untuk perintah list atau menampilkan data absensi pegawai. Yang kedua, public function input absensi yang digunakan untuk entry data atau menginputkan absensi atau kehadiran yang terbaru. Semua dari controller ini diakses daripada model pengajian dan diambil datanya dari database. Untuk selanjutnya yakni controller potongan gaji. Di dalam controller ini ada beberapa function. Yang pertama, function index digunakan untuk mengatur potongan gaji atau menambah potongan gaji. Yang kedua, public function tampil potongan digunakan untuk list data atau menampilkan daripada potongan gaji yang sudah diinputkan. Yang ketiga, function tambah potongan gaji. Di sini berisi perintah menambah potongan gaji. Selanjutnya, function edit potongan gaji digunakan untuk mengedit potongan gaji. Yang selanjutnya, function hapus potongan gaji digunakan untuk perintah hapus potongan gaji. Selanjutnya, function simpan potongan. Ini berisi data array yang lebih dari satu nanti disimpan dalam database. Function edit potongan berisi array dan nanti setelah selesai mengedit nanti langsung disimpan di sebuah database. Yang terakhir yakni function hapus potongan digunakan sebagai perintah hapus potongan gaji. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Reno. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian laporan. Yang pertama laporan gaji. Kita pilih bulan Januari. Untuk tahunnya 2023. Lalu kita pilih cetak laporan. Di sini udah tertera laporan kita sebagai pegawai, berapa hari yang masuk, berapa gaji yang diterima. Lalu kita mundur lagi ke tampilan awal tadi. Lalu kita masuk ke bagian laporan absensi. Kita pilih sesuai yang tadi, Januari tahun 2023. Lalu kita cetak. Dan di sini untuk laporan absensinya sesuai absen yang tadi. Untuk Fauzan Alpha 2 kali dan Reno Alpha belum pernah, dan untuk Yudanur Alpha 1 kali. Jadi kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita bagian slip gaji. Misalkan kita sebagai admin ingin memilih salah satu pegawainya, misalkan kita pilih bulan Januari. Lalu kita pilih tahun 2023. Kita pilih Fauzan. Kita cetak slip gajinya. Dan di sini tercetak slip gaji atas nama Fauzan. Lalu kita mundur ke halaman sebelumnya.
Di menu selanjutnya kita ada menu ganti password. Nah, ini untuk formnya untuk ganti password, kita bisa masukkan password baru, dan untuk ulangi password barunya ketika kita simpan akan udah otomatis tergantikan passwordnya. Untuk templatenya bisa dijelaskan oleh Saudara Yuda. Ya, di sini dalam web kami ini menggunakan template SP admin dengan bantuan atau dengan menggunakan Bootstrap. Untuk listingan programnya, kita masuk ke template, kita masuk ke bagian footer. Di bagian footer ini untuk mengatur bagian bawah web. Contohnya seperti tulisan website penggajian karyawan ini. Untuk selanjutnya yakni header. Header digunakan untuk mengatur tampilan atas web. Seperti contohnya title daripada web kami. Selanjutnya untuk sidebar ini digunakan untuk mengatur menu yang ada di samping. Contohnya menu beranda, menu master data, menu absensi dan gaji, menu laporan, menu ganti password, dan menu logout. Mungkin itu pemaparan dari aplikasi yang sudah kami buat. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Di sini kami berterima kasih kepada Bapak Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer selaku dosen mata kuliah kami, dan kepada teman-teman yang sudah membantu dalam menyelesaikan web ini. Semoga Bapak Muhtarom berkenan menerima tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.